ingin langsung bergabung lagi dengan Mbak Christina Aryani di Melbourne, Australia. Mbak Christina, dalam pernyataan para masing-masing ketua umum, Mbak, ya, saya mengutip pernyataan seseorang yang mengatakan untuk posisi wakil presiden ini yang bisa diterima oleh semua partai. Nah, bagaimana mungkin Partai Golkar bisa mengawali atau juga memaknai kalimat ini, Mbak Christina? Well, kalau saat ini ya kami memaknainya dengan Pak Prabowo sebagai capres, pasti masih terbuka peluang kan untuk cawapresnya, itu satu. Dan tentu Partai Golkar akan mengajukan Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Beliau akan menjadi pendamping yang sangat baik, utamanya di sisi ekonomi juga untuk mencapai tadi tujuan-tujuan kelancaran pembangunan berkelanjutan, meneruskan program-program Pak Jokowi. Itu semua kami melihatnya saat ini seperti itu. Dari sisi ekonomi beliau bisa memastikan membantu Pak Prabowo. Dan dari sisi kerjasama juga karena selama ini seperti saya sampaikan tadi di awal, keempat parpol ini juga ada dalam platform yang sama-sama menjadi pembantu presiden, sehingga kedepannya juga kerjasama yang sudah baik itu tinggal bisa disinergikan lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa hal yang sama juga menjadi bagaimana? Lanjut dulu Mbak, lanjut dulu. Saya rasa pada saat ini tentu semua ketum parpol yang bergabung dalam koalisi juga pasti berharap yang sama ya. Tapi nantinya kan dengan berjalannya waktu akan bisa dilihat lagi siapa yang kira-kira bisa menjadi pendamping yang paling baik. Tapi kalau kami tentu di posisi saat ini dengan bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi ini, kami melihat Pak Airlangga adalah sosok yang sangat tepat untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Demikian Mas Arief. Apakah publik nanti kan juga tentu bertanya-tanya ya, apakah juga akan menunggu orkestrasi dari Pak Jokowi juga begitu Mbak Christina? Kalau itu kan sejauh ini kita lihat semuanya berproses berjalan ya. Jadi kedepannya juga masih cukup banyak waktu Mas. Kalau untuk pendaftaran itu sendiri kan di November ya, 25 November kalau tidak salah. Jadi kira-kira masih ada 3 bulan. Tentunya nanti juga akan dilihat bagaimana tanggapan dari masyarakat. Ini kan juga menjadi salah satu poin yang perlu juga untuk di taken into consideration. Seperti itu Mas Arief. Mbak Christina, menanggapi juga pernyataan dari elit P3 yang tergabung dalam KIB ya. Ini dipastikan sudah bubar kalau melihat langkah Golkar dan PAN. Apa statement dari Golkar sekalian Mbak? Kita ingin mengetahui itu. Kalau dilihat seperti ini ya kan teman-teman P3 dulu yang kemudian juga boleh dibilang pindah ya. Jadi ya tentunya kami juga harus mempertimbangkan keputusan terbaik gitu. Selama ini kan kami komit dengan kesepakatan awal yang dibangun, tapi karena ya sudah dibilang ada yang pindah duluan ya otomatis kami juga harus mengambil langkah-langkah yang kami nilai penting untuk ke depannya, karena kader-kader kami juga terutama di akar rumput juga menunggu adanya suatu keputusan sesuai langkah juga dari Golkar ya. Sebelumnya kami memberikan mandat amanat munas itu adalah mandat kepada Pak Airlangga Hartarto untuk menentukan capres, cawapres dan arah koalisi. Jadi memang beliau mengambil langkah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh munas, dan untuk itu ya kami mendukung sepenuhnya keputusan dari Pak Airlangga Hartarto. Jadi nggak apa-apa lah ya, kalau yang mulai kau juga yang mengakhiri gitu nggak apa-apa lah. Mas Umam, tapi kalau Mas Umam melihatnya apakah nanti juga untuk pemilihan cawapres sendiri juga harus ada arahan begitu dari Pak Jokowi? Kalau kita melihat kan masing-masing partai ini kan punya jagoannya masing-masing, ibaratnya menyodorkan nama nantinya sebagai pendamping Pak Prabowo begitu. Apakah juga ada arahan dari Presiden? Mbak, kalau kita cermati proses dari terbentuknya koalisi kebangkitan Indonesia Raya versi besar ini, maka ada satu keyword yang kemudian patut diantisipasi, yaitu aspek kedaulatan partai. Ada situasi yang barangkali tidak tampil di permukaan, tapi kita bisa membaca di balik situasi ini. Ada situasi di mana kemudian kedaulatan partai itu seolah kemudian diatur oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, the invisible hand, yang kemudian untuk memberikan dukungan atau bahkan dalam konteks pemilihan
cawapres karena ini adalah keputusan strategis, maka tidak menutup kemungkinan akan ada proses orkestrasi lebih lanjut. Tetapi bagaimanapun juga tadi disampaikan oleh Bu Christina, semua pihak tentu akan berharap mendapatkan kotel efek yang paling besar dari proses ini. Ya. Maka siapapun, kalau misal dari segi etika berkoalisi, harusnya Caimin yang mendapatkan porsi untuk mendapatkan cawapres itu, karena beliau yang mengawali. Kemudian dengan adanya Gerindra dan juga PKB, maka narasi pencapresan Pak Prabowo itu hidup sejak 2022 sampai saat ini. Secara etik harusnya dia. Tetapi begitu kemudian Golkar masuk, PAN masuk, yang notabene kita tahu kekuatan politik Golkar di parlemen jauh lebih besar dibanding PKB, maka veto atau hak politik atau veto politik dari PKB kemudian mengalami pelemahan di sana. Nah, tapi keyword yang tadi ketika kemudian bisa diterima, cawapres yang bisa diterima semua kalangan di internal koalisi itu, maka beberapa alternatif yang kemudian barangkali akan dimainkan oleh tadi, the invisible hand. Pertama, barangkali Pak Erick Thohir, saya pikir panggung politiknya sudah disediakan Pak Jokowi terakhir kemarin yang di Pindad itu bukan pertemuan tentang kebijakan pertahanan, itu adalah panggung politik untuk Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Nah, tetapi kalau misal kemudian Pak Erick Thohir, let's say sudah bisa meyakinkan PAN, kemudian Golkar sendiri quote by quote, barangkali sudah ada yang mengkondisikan untuk menerima, tetapi PKB rasanya belum. Nah, kalau misal kemudian Pak Erick Thohir mengalami resistensi itu, maka kemudian narasi atau informasi tentang pencawapresan Mas Gibran Raka Buming Raka, putra dari Pak Jokowi, yang bisa dianggap menjadi titik temu sekaligus jalan tengah bagi semuanya, barangkali bisa dihidupkan itu. Nah, kalau misal kita cermati proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu bukan sebuah proses judicial review yang sifatnya genuine, tetapi sebuah orkestrasi besar, bagaimana kemudian aturan disesuaikan dengan kepentingan, dengan kebutuhan. Nah, situasi inilah yang kemudian menjadi galau, tetapi saya pikir tidak jauh-jauh dari itu, mengerutnya pada nama-nama yang tidak jauh dari yang tadi disebutkan. Artinya tidak ada irisan sama sekali dengan 4 partai tersebut, bisa jadi juga berpotensi juga. Bisa jadi sebagai bentuk upaya negosiasi sekaligus kompromi bagaimana menemukan titik baru. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati, Mas, selama ini PAN kan mengusung Pak Erick Thohir. Tetapi PAN adalah satu representasi kekuatan politik Muhammadiyah. Kalau misal kemudian ini diberikan ruang porsi yang lebih besar, tentu dari kekuatan politik Nahdlatul Ulama yang direpresentasikan oleh PKB, barangkali kemudian menyampaikan ada resistensi, keberatan, dan lain sebagainya. Supaya imbang, maka satu titik yang relatif netral, itu bisa Gibran sebagai alternatif yang barangkali selama ini informasi sifatnya spekulatif, tetapi kalau misal kemudian realitas politik memberikan peluang untuk itu, bisa jadi kejadian. Bisa jadi kejadian. Nah, Mas Umam begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ahmad Umam. Terima kasih Mas Adi. Mbak Christina Aryani, terima kasih Mbak, jauh-jauh di Melbourne. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.